panduan e-learning ini bisa langsung diklik saja, nanti dia otomatis download. Tapi kecil juga, kayak Nggak mau dia di 2 kali diklik. Cancel dulu. Nggak bisa ya. gimana Mukanya. Ada yang nggak bisa, Bu? Nggak bisa dibuka panduan itu. Udah ada bisa, saya buka, ada bisa. 2 kali Masukkan klik ya? masukkan. Nggak langsung sekali aja kan? Coba saya lihat dulu ya, Bu. 2 kali katanya. Ini. Ya, berapa kali tuh? Sekali aja, Bu, nanti otomatis dia langsung mendownload. Dia mendownload dulu. Nah, nanti aja. Mungkin nanti aja Kak dipraktekkan. Bapak Ibu ke dosennya yang belum memilikinya. Lalu kalau misalkan ada yang lupa passwordnya, Bapak Ibu bisa langsung ke klik yang di sebelah kanannya ini. Ada forgotten username dan password. Boleh diklik. Silakan diisikan password barunya. Halaman login. Lalu Bapak dan Ibu silakan login dengan menggunakan akun yang tadi. Kalau sudah diisi username dan passwordnya, silakan recently access course. Jadi di sini mata kuliah yang baru saja Bapak Ibu edit atau Bapak Ibu kunjungi akan muncul di sini. Nah, biasanya hanya ada 3 ataupun 4 yang akan muncul di sini. Lalu di blok paling bawah, ini di course overview, itu ada daftar mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, artian kata berarti mata kuliah yang telah di-assign Bapak dan Ibu sebagai teacher di mata kuliahnya. Ini karena ini contohnya hanya ada 3, jadi muncul 3. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah login, ya itu ada beberapa, mungkin ada beberapa. Nanti Bapak Ibu jangan bingung kenapa ada mata kuliah yang bukan saya punya misalkan, tapi ada muncul di sini, ya itu nggak masalah. Itu ada sedikit kesalahan waktu di awal kita pandemi kemarin, kami dari PSI menguploadkan seluruh mata kuliah dan dosen yang ada di satu USU, jadi mungkin ada data yang tidak benar. Datanya itu kan kami terima dari sistem informasi akademik ya Bapak Ibu ya, dari portal dosen dan portal mahasiswa. Itu mungkin ada beberapa fakultas yang tidak mengisikan datanya dengan benar. Jadi begitu kita masuk ngambil datanya, kita masukkan ke dalam e-learning, ternyata ada yang tidak benar ya. Ada dosen yang masuk ke mata kuliah bukan dia, atau ada mata kuliah dosen tertentu yang ada dosen lain itu dia nggak kenal, ada masuk di situ. Nah, jadi itu nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa diperbaiki oleh operator. Makanya saya mau mengingatkan kembali, mungkin di sini mungkin ada kepala departemen, ada Ibu Dekan atau yang lainnya. Tolong Bu diperhatikan lagi pengisian data di portal akademiknya Bu. Jadi harus benar siapa dosen pengampunya, siapa mata kuliahnya, siapa dosen pengampunya ya. Ya, kenapa harus diperbaiki? Karena nanti jatuhnya di bagian pelaporan dikti. Jadi mungkin tugas Bapak Ibu dari bidang akademik lah yang memonitoring itu Bu, biar datanya jangan salah. Itu aja, sekedar kita mengingatkan dari PSI kembali. Oke, baik ke e-learningnya lagi, kembali ke e-learningnya. Ini tadi ada recently access course yang atas, kemudian yang di bawah ada course overview. Di sini nanti ada daftar mata kuliahnya. Lalu di sebelah kanan ini ada block timeline. Timeline ini nanti bakal nunjukin Bapak Ibu ada buat event apa di mata kuliahnya. Misalkan ada upcoming tugas atau upcoming ujian, nanti muncul di sini semua. Di sini ada, di sini karena no upcoming activity-nya, jadi nggak ada muncul satupun. Kemudian di bawahnya ada private files. Private files ini file-file pribadi Bapak Ibu. Di sini mungkin ada buku ajar yang Bapak Ibu masukkan di sini, ataupun RPP, RPS, SAP-nya yang tidak di-share nanti muncul di sini. Kemudian di sini ada online user.
Saya kurang tahu di bagian Ibu, seharusnya ada juga online user. Jadi Bapak Ibu bisa melihat siapa saja yang sedang online. Ini online usernya bukan hanya di Fakultas Kesehatan Masyarakat aja ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada dari satu USU nanti kelihatan munculnya di sini. Nah, kebetulan yang lagi online saat ini hanya oke, baik. Nah, itu dia terkait Pak dengan Reza, ada yang mau tanya, ada mata kuliah yang belum masuk gimana nanti masukkannya? Iya Bu, nanti yang masukannya itu adalah operator Bu. Karena ada mata Tadi kuliah saya lihat yang belum masuk. ada mata kuliah, tadi ada beberapa data yang dikirimkan oleh Ibu ini. Itu ada change password. You must change your password to proceed. Oke, Change password. nah, kalau itu tandanya Ibu harus ganti password aja yang baru, password yang Ibu ingat. Karena sebenarnya password yang kita kasih kemarin itu password sementara Bu. Oke. Jadi karena itu kita berikan ke fakultas kan nggak mungkin, password itu kan sifatnya kredensial yang privacy ya Bu ya. Jadi karena itu kita kirim ke fakultas, makanya itu sifatnya password sementara. Jadi harus Ibu ganti lagi dengan yang baru. Oke Bapak, tadi yang sudah masuk ke dalam SSO-nya, silakan kembali lagi ke halaman reset password e-learning yang ini. Lalu klik refresh. Kalau misalkan pakai handphone, ditarik aja ke bawah dia sampai dia refresh. Sehingga nanti muncul yang seperti ini Bapak. Kalau misalkan akunnya sudah ada, dia akan muncul seperti ini. Nah kalau sudah, silakan Bapak klik ubah password. Sampai muncul lagi setup new passwordnya. Silakan diisikan saja password barunya. Lalu klik update password. Bentar Pak ya. Pak, bisa nggak new password ini ada bisa kita tengok di sampingnya? Karena ini kan titik-titik dia, bisa nggak? Apa betul nggak yang kita tulis itu? Oh, itu harus kita ubah lagi Bu. Kalau untuk sekarang mungkin belum. Tapi nanti bisa kita tambahin aja. Ya kayak mata gitu ya, jadi nampak Iya, dia apa yang kita itu ketik. harus kita perbaiki lagi di sistemnya nanti. Oh, Butuh waktu ini kan. juga Bu. Halo. Baik, Ya. sudah bisa tadi Bapak ubah passwordnya. Kalau sudah bisa, boleh kembali lagi ke halaman e-learning. Saya lagi rapat nih, cepat ngomongnya. Diklik icon rumahnya di pojok kiri atas. Nanti dulu, saya lagi rapat nanti, nggak bisa ngomongnya nanti, mau ini nanti. Nggak bisa masuk dia. Kalau sudah, fundamentalisme yang berujung pada radikalisme. kalau sudah silakan login Bapak ya. dan password yang tadi sudah diubah. Sebetulnya juga ada dalam lingkungan semua agama. Di Myanmar itu ada kelompok Bugis yang radikal, juga di berbagai tempat. Di India ada yang radikal. Pak, Ya, aku sudah masuk di how to reset your password. oke. Setelah itu ada tombol Pak, login using SSO. ya, Silakan diklik Pak. ya. Nah, itu disuruh login Pak. Ya, khusus single sign on. Oke, single sign on-nya silakan login dengan menggunakan akun SIM-SDM Bapak. Oke. Akun simple itu sama. Nah, di Indonesia saya kira gerakan radikal dan yang lain kapitalisme ini juga saya melihat juga merupakan reaksi. Itu apa? Ada banyak bisa reaksi terhadap kebijakan negara yang telah di mana kemiskinan dan ketidakadilan, ketimpangan begitu menganga. Dan dalam berbagai kesempatan ketika rakyat berjuang untuk keadilan, Sudah login Pak? dalam kasus Papua misalnya, lalu perjuangan keadilan dicap sebagai separatis. Pada zamannya Soeharto, setiap berjuang keadilan dicap sebagai komunis. Lalu tidak pro rakyat, sehingga ada kelompok-kelompok yang akhirnya kerja underground. Nah, bagi kelompok-kelompok yang Login gagal. kebijakan negara yang kurang pro rakyat, Pancasila dan demokrasi buat mereka itu
Dan jika Tolonglah dimatikan dulu cerita radikal tuh. Siapa itu? Pancasila pula itu. Iya, bisa nggak ditutup audio yang rapat itu? Pak Sul itu. Siapa yang rapat itu? Kemudian bagaimana cara kita untuk mengisikan kontennya? Yang harus dilakukan pertama adalah mengubah halaman mata kuliah kita ini menjadi mode edit. Caranya, Bapak Ibu klik di icon yang bergambar gear di sebelah kanan. Ya, kalau ini diarahkan kemari kursornya muncul tulisannya action menu. Diklik, lalu pilih turn editing on. Klik, nah, kalau sudah diklik turn editing on-nya, maka akan muncul yang seperti ini. Yang tadinya blank aja, cuma tulisan, ini ada muncul seperti icon pensil, icon tanda panah ini, lalu ada link untuk add an activity or resource, ada edit juga. Nah, ini tandanya Bapak Ibu sudah masuk ke dalam mode edit. Jadi ke depannya kalau misalkan mau mengubah, pastikan dulu mode editnya sudah hidup. Karena nanti kalau tidak dihidupkan mode editnya, jadi defaultnya itu adalah view aja, tidak bisa ngapa-ngapain. Mode edit ya. Yang di sini Bu, yang ada icon gear di Oh, kanan. iya ya. Oke. Nah, kalau sudah hidup dia nanti tulisannya turn editing off, kalau belum nanti dia turn editing on. Oke, baik. Kalau sudah masuk, saya akan jelaskan sedikit. Di e-learning ini model interaksinya ada dua. Interaksi yang pertama itu interaksi satu arah, yang mana Bapak Ibu hanya berinteraksi dengan sistem dan si mahasiswa berinteraksi dengan sistemnya aja. Jadi tidak ada interaksi langsung dengan dosen dengan mahasiswanya. Kemudian ada interaksi dua arah, yang mana dosen bisa langsung berinteraksi dengan si mahasiswa ya di e-learning ini. Jadi itu dipisahkan, ada yang namanya activity atau aktivitas, kemudian ada yang namanya resource. Nah, aktivitas di sini ada berupa kuis, ada berupa tugas, ada berupa absen, kemudian nanti ada virtual classroom. Kemudian untuk resource ini Bapak Ibu bisa uploadkan, misalkan punya PowerPoint atau punya textbook yang si mahasiswa wajib baca gitu ya, bisa langsung diberikan di sini. Oke. Nah, ini Bapak Ibu mungkin kelihatannya ada topik 1, topik 2, topik 3, 4 dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Jadi, untuk mengubah judul topik-topik tersebut, Bapak Ibu klik aja tadi setelah masuk ke mode edit, diklik icon pensilnya seperti ini. Nah, muncul dia kotak isian. Nah, silakan diketikkan aja judul barunya. Kalau sudah, ditekan enter. Nah, otomatis jadi yang sebelumnya topik 3 jadi judulnya dengan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, ini biasanya kita buat jadi judul topik per setiap pertemuan. Oke, nah ini kita sudah ada pertemuan sampai 3. Saya mungkin buat yang keempatnya ini UTS. Oke, baik. Ini sudah. Kemudian kita akan mengisikan mata kuliah kita ini masih kosong, ya, masih judul-judulnya aja, tapi belum ada isinya. Misalkan kita akan buat dia di pertemuan pertama, ya. Kita klik add an activity or resource. Nah, di sini ada muncul pilihan kita mau menambahkan apa, menambahkan aktivitas kah, atau menambahkan resource. Ya, aktivitas di sini nanti yang akan saya jelaskan itu hanya ada beberapa. Yang pertama assignment, ini penugasan. Jadi Bapak Ibu bisa buat tugas. Ya, selama ini mungkin tugasnya diberikan melalui WA atau dikirimkan via email, ya itu agak susah. Kalau saya biasanya agak susah. Kenapa?
biasanya nanti tugas mahasiswa bercampur dengan email-email lainnya, email penting ya mungkin, atau nanti ada tugas mahasiswa masuk ke spam. Ya, makanya kadang susah untuk merekapnya, mana yang sudah kirim, mana yang belum, itu kalau via email. Nah, nanti di e-learning bisa kelihatan berapa total mahasiswa kita dalam satu kelas, berapa yang sudah kumpul tugasnya, berapa yang belum, berapa yang sudah kita nilai. Nanti kelihatan di situ tracknya. Oke, itu yang pertama fitur terkait dengan tugas. Lalu yang fitur kedua, ini ada aktivitas berupa attendance. Attendance ini gunanya untuk kita dapat mengabsen mahasiswa. Jadi kelihatan mahasiswanya itu sudah berapa pertemuan ikut mata kuliah kita ya. Sama seperti kuliah biasa, kan tetap harus ada absen. Nah, nanti bisa dibuat di sini. Nanti laporan absennya bisa di-download ke dalam bentuk Excel ataupun bisa langsung ke bentuk PDF. Itu tadi terkait dengan fitur attendance. Kemudian fitur yang ketiga, ini ada Big Blue Button, tulisannya di sini. Nah, fungsi Big Blue Button ini adalah sebagai virtual classroom-nya. Ya, kalau Bapak Ibu biasa menggunakan Zoom, itu sama dengan yang kita ikuti sekarang ini, itu sama juga. Jadi Big Blue Button itu inilah dia. Ya, layar yang Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah Big Blue Button-nya. Nanti selama kuliah bakal seperti ini kelihatannya. Oke. Jadi bisa nampak nih mahasiswanya, bisa disuruh tampilkan video, atau kalau misalkan mahasiswanya lagi kuotanya terbatas, bisa listen only aja. Jadi dia nggak akan nampil video di tempat dia cuma hanya mendengar seperti podcast Bapak dan Ibu aja. Jadi ini sangat membantu mungkin di mahasiswa biar kuota mereka bisa lebih hemat ya Bapak Ibu. Kuliah mungkin dalam satu hari bisa sampai 6 jam, 7 jam mereka kuliah dengan mata kuliah yang berbeda, itu sangat kuotanya sangat boros mungkin ya kalau menggunakan Zoom gitu. Jadi ini adalah salah satu alternatif yang dari yang PSI tawarkan biar kuota si mahasiswa itu lebih hemat dan kuota dosen juga lebih hemat mengakses ini. Pak Reja, boleh Ya. tanya? Boleh Bu, silakan. Itu kan sudah dibuat pertemuan pertama, kedua, ketiga. Seandainya mau diedit lagi bisa ya? Bisa Bu, itu masih mengedit judul aja. Kalau mau Judulnya diedit, salah misalnya. salah bisa diklik aja Bu lagi tombol icon pensilnya. Nanti tinggal Ibu ketik gitu ya? aja. Iya. Oke, makasih. Oke, baik. Itu tadi penjelasan saya terkait fitur ketiga yaitu Big Blue Button yang gunanya itu untuk membuat virtual classroom. Ya, jadi nanti ini pun bisa juga Bapak Ibu buat kalau misalkan mau bimbingan sama mahasiswa bisa pakai ini. Ya. Jadi kalau sidang meja hijau bisa, seminar proposal, seminar hasil bisa di sini. Oke, itu tadi fitur ketiga yaitu Big Blue Button atau virtual classroom-nya. Kemudian fitur keempat yaitu quiz. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ini ada quiz. Quiz ini fungsinya untuk hampir sama seperti tugas, tapi dia lebih banyak fleksibel sebenarnya. Bapak Ibu bisa buat quiz itu pertanyaannya multiple choice atau mungkin essay. Nah, ini biasanya kita gunakan quiz ini untuk buat ujian, misalkan UTS ataupun UAS. Kenapa? Quiz ini kita bisa kontrol waktunya, timingnya berapa lama, mereka harus mengerjakan semua tugas soal-soal yang ada, berapa lama mereka harus bisa menjawab itu semua. Jadi quiz ini kayak ujian. Kalau Bapak Ibu pernah ikut ujian yang berbasis komputer, kuis ini sama seperti itu. Ya, ini kuis tadi. Jadi Bapak Ibu bisa juga membuat yang namanya question bank. Ya, Bapak Ibu kan ini sering nih tiap semester mungkin ada 2 kali buat soal UAS, soal UTS, ya kan? Jadi soal-soal UAS UTS itu bisa Bapak Ibu masukkan sebagai bank soal, sehingga nanti kalau misalkan di suatu waktu di semester udah berapa tahun kemudian Bapak Ibu mau pakai lagi soalnya itu boleh. Oke, itu terkait aktivitas. Kemudian di sini ada forum, ada survei, ada workshop. Nah, ini penggunaannya lebih advance, nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada saat sesi untuk tugas akhirnya. Karena tugas akhir nanti banyak
pakai fungsi workshop dan forum ini nanti. Nah, untuk kelasnya saja, untuk KBM-nya, saya rasa hanya dari menu aktivitas assignment, attendance, big blue button, dan quiz ini sudah cukup. Sudah cukup untuk mengakomodir kebutuhan Bapak Ibu dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, baik. Ya Bu. Ya. Udah saya buat pertemuan pertama misalnya kontrak perkuliahan, tapi begitu saya ke bawah hilang dia. Gimana bisa nempel di situ? Di klik enter Bu. Oh, pakai enter. Iya. Kalau sudah diedit, diklik enter biar nggak hilang. Oh, pantesan kok hilang dia. Udah bisa Bu? Kontrak. Kayak hilang juga, nggak nampak. Seperti ini Bu. Nggak nampak deh Pak. Hilang saya enter hilang deh Pak. Di ini misalkan Bu, ada Ibu ketik nih misalkan pasca UTS. Nah ini ada muncul nih Bu, escape. Oh sorry. Ada tulisannya escape to cancel, enter when finish. Jadi kalau misalkan sudah Ibu ketik, Ibu tekan enternya saja Ibu tekan. Tombol enter. Tombol enter yang di keyboard sebelah kanan. Ya. Nah, seharusnya udah bisa langsung berubah. Oke Pak, udah bisa. Bisa Ibu ya, oke baik. Saya tadi sudah jelaskan sedikit bagaimana apa fungsi dari aktivitasnya. Sebelumnya saya jelasin sedikit. Di sini ada resource. Resource ini ada buku, ada file, ada folder, ada halaman, ada URL. Nah ini fungsinya macam-macam, beda-beda. Kalau Bapak Ibu mau buat buku ya, kalau itu bisa dipilih resource-nya book. Nanti Bapak Ibu bakal diberikan kontrol untuk buat bukunya chapter per chapter. Nah ini jarang kita pakai ya, karena mungkin belum banyak yang buat buku langsung dari e-learning. Tapi kalau Bapak Ibu punya file buku dalam bentuk PDF atau mungkin PowerPoint, Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam e-learning dengan menggunakan resource yang berupa file ini. Ya, jadi ini nanti Bapak Ibu bisa submit file apapun ke dalam e-learningnya. Mohon jadi catatan juga, karena e-learning ini targetnya banyak yang menggunakan, dan juga server kita pun punya keterbatasan ruang, maka e-learning kita ini hanya dibatasi sebesar 12 MB per file ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada file Bapak Ibu yang nggak bisa diupload, mungkin perlu dicek dulu berapa besarnya. Karena kalau lebih dari 12 MB itu bakal ditolak oleh sistem. Solusinya kalau dari kami, kalau ada file yang besar, sangat besar, misalkan seperti PowerPoint yang sampai lebih dari 20 MB, ataupun ada file gambar 3D misalkan, itu Bapak Ibu upload saja ke Google Drive. Nah, Google Drive pakai email USU, Google Drive-nya unlimited Bapak dan Ibu. Jadi bisa upload ke situ. Nanti di-share aja di halaman e-learning-nya folder Google Drive Bapak dan Ibu. Jadi dia nge-link keluar, bukan di dalam e-learning-nya itu videonya. Kalau video gitu juga, kalau Bapak Ibu mau upload ke YouTube bisa, upload saja ke YouTube, lalu tinggal di-copy link-nya, lalu dimasukkan ke dalam e-learning, dia otomatis akan nge-play, nampilkan video Bapak dan Ibu tanpa anak-anak itu harus pindah ke YouTube. Nanti bisa langsung di-play dalam e-learning. Tapi dia tidak akan menguploadnya, dia akan menampilkan video dari luar. Kira-kira seperti itu. Baik, itu sedikit catatan terkait dengan file ya. Kita batasi sebanyak 12 MB saja per file. Oke. Nah, ini akan saya jelaskan Bapak dan Ibu ya. Sebelum lanjut ke fitur lebih detailnya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Sebelum kita lanjut ke bagian penjelasan detail dari fitur-fiturnya. Tanya mana yang nggak tahu.
Reza, Iya, Bu. ya, saya kan ini kita susah kalau satu laptop ini harus 2 laptop karena satu dengar Bapak jelasin, satu lagi saya buka, saya udah masuk, udah rubah password, sudah masuk ke mata kuliah wrestling. Habis itu ngapain gitu? Nggak tahu. Sama Iya, saya benar. bukan Karena- saya sudah Sebenarnya konsepnya kan Dengerin untuk dulu aja, nanti dicobain belakangan. Reza, Pak Reza, online user udah ada nama saya, tapi nama-nama kawan lain kok nggak ada muncul. mungkin belum pada masuk, Bu. Ya saya masuk 2, maksudnya biar tahu lah ibu. Habis ini ngapain saya? Udah ada mata testing, apa saya apa saya selanjutnya gitu, biar bisa ngikuti Bapak. Klik mata kuliahnya. Klik mata kuliahnya, Bu. Klik mata Klik kuliahnya. mata kuliahnya. Itu habis itu ngapain Pak? Udah cepet ini satu, karena 2 Klik laptop. mata kuliahnya. Ya udah. Kalau sudah, nanti muncul seperti ini, Bu. Ini mata kuliah contoh nih, ya. Ya tunggu Pak, saya klik dulu mata kuliah saya lah. Nah udah. Pak tebak. Kalau udah ya, ini muncul kayak gini, Bu. Nih, kayak begini nih munculnya pertama. Topik 1 gitu ya Pak. Topik 1, topik 2, topik 3 gitu ya. Nah, udah. Terus Oke. diapain lagi? Kalau itu ini, Bu, nih. Ikonnya Oh. ini Udah. turn editing on-nya. Klik turn editing on. Oke, udah. Terus Nah, ya udah, Ibu silakan edit dulu judul-judul topiknya, misalkan topik 1, topik 2, topik 3. Ibu Oke. mau itu ya perkenalan. Ya. ya, caranya Edit klik dulu, icon ini. Editnya di mana Pak? Di announcement itu. Enggak, Bu, yang di topik-topiknya aja, Bu. Oke, yang edit di atas ini ya. Diklik Edit sampai nanti diklik icon pensilnya sampai muncul kotak seperti ini, baru Ibu bisa ketik judul topik. Pak, saya klik apa edit yang mana? Coba tunjukkan dulu dengan Ini, Bu, yang icon pensilnya, Bu. Oh ya, oke, udah Pak, udah. Klik. Ya, muncul kotak seperti ini, silakan Ibu ketik aja judulnya. Kalau sudah, tekan enter. Perkenalan juga lah Pak dulu ya kan. Boleh. Udah enter, udah Pak. Kalau sudah tekan enter, udah berubah, Bu. Udah berubah, udah. Baru ke bawah. Nah, Tapi ini itu Udah siap Pak. Udah tahu saya, udah. Terus apa lagi? oke. Pak, Ini kita apa? lanjut, Bu. Ya, saya akan jelasin pertama fitur yang paling utama yaitu membuat absen. Oh, Ya, buat absensi. Nah, itu biasanya untuk setiap pertemuan kita akan buat absensinya. Caranya, absensi itu cukup Ibu buat 1 kali aja. Jadi jangan di blok topik-topik ini, tapi di blok announcement. Ibu klik ini add an activity or resource-nya yang di atas, kemudian klik menu attendance. attendance. Pelan-pelan lah Pak. Aduh, udah tua ini. Kalau sudah diklik menu attendance-nya, silakan diklik tombol add di bawah. Aduh, Pak. Absen. Attendance. Jangan kita. Oke, kalau sudah diklik tombol add-nya, nah nanti dia muncul isian seperti ini ya Bapak dan Ibu ya, isian, ya, dia cuma isinya ini aja. Nah di bagian ini Bapak dan Ibu cukup isikan yang bertanda merah ini aja, tandanya dia wajib. Sisanya yang lain ini opsional, boleh diisi boleh tidak. Pak, merah tadi mana? Yang merah mana? Ini Bu, Yang mana, Pak Reza? yang ini Bu, Diapain itu Pak? diisi, kotaknya ini tandanya dia wajib diisi. Jadi misalkan ini contohnya saya buat buku absen mata kuliah A 2020-2021. Buku absen, TT gitu ya mata kuliah kita ya. Ya, boleh Bu, silakan aja. Kalau sudah diisi, scroll ke bawah, ini ada tombol save and display, silakan diklik save and display. Oh, disimpan ya, oke. Oke, nah kalau sudah muncul seperti ini Bapak dan Ibu, tandanya buku absennya sudah berhasil dibuat. Tapi
kita belum bisa mengabsen. Kenapa? Karena satu, belum ada kita set kapan jadwal pertemuannya. Jadi tadi udah kita buat bukunya, langkah selanjutnya adalah kita buat jadwal pertemuan dari perkuliahan kita. Caranya, ini di bagian tab ini, di bagian jadwal-jadwal ini, di sini ada menu session, ada add session, ada report, ada export, kemudian ada status set, dan ada temporary user. Untuk membuat jadwal kuliahnya, sharing sesinya, silakan diklik add session. Oke, setelah muncul seperti ini, diklik add sessionnya, Bapak Ibu tinggal isikan aja jadwalnya, kapan mau ngabsen ini, mau pertemuan kapan ini. Misalkan hari ini tanggal 10 nih, saya akan ada pertemuan misalkan nanti di tanggal 14, hari pertama. Saya pilih tanggal 14 September 2020. Misalkan jadwal kuliahnya itu sebenarnya jam 8 sampai jam 10 ya. Jadi saya mau buat absen itu hanya 15 menit aja, dari jam 8 sampai jam 8.15. Makanya ini saya klik yang di time ini from 8, dari jam 8 tepat sampai jam 8.15. Nah, hanya di range waktu inilah nanti si mahasiswa boleh mengabsen. Lewat dari itu, mereka tidak akan bisa ngabsen atau dianggap nanti terlambat. Oke, Bapak Ibu kalau sudah diisikan range waktunya, sampai apa itu Pak? Jam 8 sampai jam 10 gitu ya? ya misalkan Ibu mau jam 8 sampai jam 10, itu berarti selama 2 jam itu kapan aja mahasiswa masuk boleh ngabsen. Selama 2 jam itu. Jangan lewat jam 8 lah ya masuknya. Tapi Bapak bilang nggak boleh terlambat tuh, jam 8 udah tutup. Nggak, yang tutupnya Bu yang sebelah kanan ini Bu, yang to ini. Oh ya. Kalau from ini startnya, berarti ini kalau saya buat seperti ini, berarti dari jam 8 sampai jam 8.15 aja. Begitu jam 8.16 dia masuk, dia nggak akan bisa ngabsen lagi. Oh, oke. Oke, kalau udah di set, yang penting set tanggal sama jamnya. Kemudian di bagian bawah, ini di bagian students recording ini, Ke bawah gitu. di scroll ke bawah, kemudian ini di bagian students recording, Bapak dan Ibu bebas membuat absen ini mau kayak mana. Jadi ada 2 opsinya. Yang pertama itu Bapak dan Ibu sendiri yang ngabsen mahasiswanya, yang ngecek checklistnya mahasiswa ini datang enggak, mahasiswa B datang enggak gitu. Atau cara kedua, Bapak Ibu bebaskan si mahasiswa untuk ngechecklist diri dia sendiri. Nah ini caranya, kalau untuk yang cara kedua, Bapak Ibu checklist di sini, di allow students to record on attendance. Berarti mahasiswanya itu bisa ngabsen diri dia sendiri. Selama dia login pakai akun dia. Jadi kalaupun anak-anak itu mau titip absen, dia harus tahu akun kawannya untuk bisa titip absennya. Ya, kalau mau dibuat seperti itu silakan di checklist. Kalau sudah di checklist, diklik add. Apanya? Tadi diklik yang student recording ya? Iya, Bu. Diklik Kalau 2 kali. student, sekali aja di checklist, Bu, sampai checklist deh. Oh, udah tuh tadi bisa muncul itu, Pak. Terus apa lagi, Pak? Tadi lupa saya ini add ya. Habis itu di bawah klik tombol add-nya, Bu. Ditulis tadi Bapak tulis apa tuh sebelumnya? Yang mana, Bu? Recording kan, baru isi ya. Mahasiswa bisa ngisi absen. Iya. Kok nggak ada muncul hello itu saya. Tulisannya apa, Bu? Student recording baru di bawahnya add langsung gitu. Ini, Bu, diklik, Bu, nih. Udah saya klik 2 kali kan, Pak? Kali aja, Bu. Ini tandanya kalau misalkan tadi add, Oh, udah, cuman udah. add aja, Sorry, dibuka udah. dulu. Udah. Bu, ya. Kalau Udah. sudah di checklist, Udah. di save, di add. Nanti yang Bapak bilang mahasiswa bisa mengabsen sendiri di allow student record itu ya? To record. Iya, Bu. Itu mereka yang isi. Iya, jadi mereka login pakai akunnya mereka cari mata kuliah Ibu, Ya. jadi mereka klik absennya, mereka Baru pilih datang atau tidak, seperti itu. Sekarang saya add ya Pak, udah. Oke, muncul seperti ini. Nah, ini tadi buku absennya sudah ada 1
untuk perkuliahan tanggal 14, waktunya dari jam 8 sampai jam 8.15. Jadi inilah absen pertama mereka. Jadi kalau misalkan ibu mau buat absensi terus sampai habis pertemuan, misalkan 16 kali pertemuan, ya boleh aja dibuat lagi add session lagi. Kapan mau jadwalnya dibuat? Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk buat absen. Nanti bagaimana mengisi absennya itu kan nanti dari sisi mahasiswa. Ini tidak akan saya jelaskan di sini, karena itu nanti di bagian mahasiswa kita sedang siapkan video tutorial di bagaimana mahasiswa itu nanti menggunakan e-learningnya. Oke, Bapak Ibu sudah sebenarnya tugasnya sudah selesai sampai di sini saja. Bapak Ibu buat dulu absennya, kemudian buat jadwal pertemuannya. Nah, itu tugas pertama Bapak Ibu untuk membuat absensi. Oke, kalau sudah Bapak Ibu kembali. Ya, di bagian atas sini ada nih dashboard, micros, bla bla bla. Bapak Ibu klik saja ini yang buku absennya ini. Sorry. Yang di bawah judul mata kuliahnya, Bu, itu ada dashboard, ada my course, ada. Bentar Pak. Ini. Di bawah mata kuliah ada dashboard my course. Ya. Kemudian kode mata kuliah. Ini aja, Bu. Kuliah saya. Yang mata kuliah saya, habis itu sebelahnya ada kode ya, Bu, ya. Nah, kode. Ada kode, klik aja kodenya. Nah, jadi balik lagi ke halaman depan. Yang diklik apa tadi, Pak? Kodenya, Bu. Kode yang mana itu? Dashboard mata kuliah saya. Kode mata kuliah ya. Ada kode mata kuliahnya. Udah buku absen general. Sebelahnya, Bu, ada kode mata kuliahnya. Oh ya. Oke. Nah, kalau sudah, ini balik lagi ke halaman utama kelas mata kuliah Bapak dan Ibu. Jadi sudah selesai pertama membuat buku absen. Ya, buku absen dengan satu pertemuan. Nanti kalau misalkan mau nambah pertemuan lagi, diklik saja buku absennya ini yang di bawah ini yang sudah muncul. Kemudian dipilih add session lagi, ulangin lagi seperti itu. Jadi setiap 1 minggu sekali kalau misalkan mau buat pertemuan bisa, atau Ibu buatkan aja, misalkan lagi buka e-learning, Ibu buatkan aja jadwal pertemuan sampai habis. Itu juga boleh. Boleh gitu Pak. Dibuat misalnya 16 kali pertemuan kita buat buku absen yang gitu bisa. Bisa. Jadi saya belum bisa masuk ke mata kuliah contoh ini. Ya, tadi kok nggak mau deh session. Jadi yang seperti saya bilang di awal, Bapak dan Ibu, e-learning USU ini sifatnya sangat fleksibel. Jadi bagaimana nanti Ibu mengelolanya atau Bapak dan Ibu menggunakannya, itu tergantung Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa juga misalkan menyiapkan bahan untuk 1 semester ke depan, bisa. Siapkan di awal. Itu sangat bisa. Atau minggu depan mau masuk, minggu ini Bapak Ibu siapkan untuk minggu depan, itu boleh. Bebas, tidak ada keharusan harus begini, harus begitu, nggak ada. Jadi mau 1 hari sebelum kuliah Bapak Ibu isikan di sini bisa juga, atau lewat hari pun bisa. Misalkan Bapak Ibu udah ngajar nih, nanti bahannya akan saya masukkan di e-learning ya, Ibu bilang. Ya udah besok tinggal Ibu isikan aja ke pertemuannya, itu bisa. Jadi tidak ada standar khusus bagaimana Bapak dan Ibu menggunakan ini, karena ini kita buat sangat fleksibel, mengingat model mengajar dosen-dosen di USU ini sangat banyak dan sangat-sangat fleksibel, makanya ini kita buat sangat fleksibel sekali, tergantung bagaimana dosen mengajar seperti biasanya. Oke. Ya, Bu. Ya. Boleh tanya, ini yang kayak ini kayaknya lebih enak gitu dibanding Google Classroom. Google Classroom kan sama aja kan, nampak juga mata kuliah, tapi kita nggak bisa tatapan muka ya. Bisa apa, Bu? Ini bisa nggak bertatapan muka enggak ya? Bukan jelas, Bu. Bisa apa? Bertatapan wajah dengan mahasiswa. Kalau yang Google Classroom tidak bisa. Kalau Google Classroom, saya udah coba pertemuannya itu dengan Google Classroom. Oh, kalau e-learning bisa, Bu? Bisa tatap muka. Ya. Itu bisa 100 orang kalau Google Classroom itu. Tapi kalau ini berapa batasannya? 100 bisa sih, Bu, kayaknya, Bu, ya.
Tapi kita nggak pernah sampai yang banyak banget sih. Paling satu kelas itu kan hanya 50 orang. Paling segitu masih bisa. Satu kelas saya ngajar satu kelas 50 orang itu bisa, Bu. Kalau 100 belum pernah ada, sekali masuk sekali 100 orang belum pernah, Bu. Satu lagi, kalau limit waktunya berapa lama ya kita bisa? Langsung Unlimited. mati sendiri gitu. Unlimited, Bu. Oh, unlimited. Oh iya. Iya. Yang penting di rumah kita punya wifi ya, Pak? Iya, yang penting internetnya stabil, yang nggak putus-putus, itunya yang ininya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Terkait itu tadi limit ya, ini saya sudah record nih, udah ada 40 menit recordingnya masih berjalan. Nanti akan saya share nanti hasil recording dari pertemuan kita ini. Oke, saya lanjut ya Bapak dan Ibu. Kemudian di pertemuan 1 misalkan perkenalan. Saya mau share nih perkenalan, biasanya kita kan ada kontrak kuliah, kemudian ada saya kasih RPS, SAP-nya, ataupun ada buku textbook bahan ajar. Bisa caranya sama, diklik add an activity or resource-nya. Ya, kali ini di pertemuan 1, diklik. Lalu kemudian apa yang mau Bapak Ibu tambahkan? Karena tadi saya mau masukkan slide PowerPoint misalkan atau buku textbook, dipilihlah yang satu ini, file, lalu klik add. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah pilih activity atau resource, diklik add, nanti bakal dihadapkan dengan kotak-kotak isian seperti ini. Jangan bingung. Yang diisi yang wajib itu hanya yang tanda merah ini. Ini yang wajib. Sisanya yang lain opsional. Ya. Jadi pertama diisi yang tanda merahnya, misalkan SAP kemudian atau kontrak lah. Kontrak perkuliahan. Karena kita mau menguploadkan sebuah file, di bagian select filenya ini kita klik yang bagian ini, add, lalu pilih upload file, choose file. Nah, misalkan file mana yang mau kita masukin, contoh saya ambil satu file. Nih, tandanya sudah masuk satu. Ulangi lagi. Ini, open. Lalu klik upload this file. Ya, kalau sudah muncul seperti ini, tandanya file Bapak dan Ibu sudah berhasil diupload ke e-learning. Selanjutnya tinggal diklik save and display. Oke, balik nih, balik kemari. Balik ke ini. Nah, ini jadi muncul nih, ada satu file yang namanya kontrak perkuliahan. Nanti bisa di-download oleh si mahasiswa. Oke, itu tadi salah satu contoh untuk menambahkan file. Jadi diklik apa itu Pak untuk menambahkan file itu? Yang ini Bu, add an activity or resource, Ibu pilih yang file. Oh, yang di perkenalan itu ya? Ya. Pilih file, add. Terus? Kemudian diisikan apa nama filenya nanti. Tadi saya buat kan kontrak kuliah, misalkan ini SAP. Lalu pilih di bagian select filenya ini, saya pilih filenya yang mana. Lalu klik upload this file. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tandanya sudah berhasil diupload. Lalu diklik save and display. Nah, ini dia. Nanti muncul nih, ada dua file, kontrak perkuliahan dan SAP. Nanti ini mahasiswa bisa download sendiri filenya. Oke, itu tadi tata cara bagaimana kita bisa menguploadkan file ke dalam e-learning. Ya, file kuliah, PowerPoint, PDF, itu bebas. Mau file Word juga bisa. Oke. Pak, tadi ini udah muncul kontrak
Pak, bentar Pak. Udah muncul kontrak perkuliahan, terus saya klik apanya lagi Pak? Klik ke bawah. Ke bawah Untuk ada save memuncul- and display, Bu. Apa? Diklik apa Pak? Save and display, Bu. Save and display. Iya. Oke, ya udah. Lalu dia muncul nanti sama, buat lagi nanti stepnya ya Pak. Iya. Oh, dia belum mau ya, belum mau dia kembali ke pertemuan pertama itu Pak. Kita ke perkenalan. Habis diklik save-nya apa lagi Pak? Udah, Bu, tandanya sudah berhasil Ibu masukkan file ke dalam e-learning-nya. Sudah. Oke. Sampai situ sudah selesai. Oke, itu tadi tata cara kita memasukkan file. Kemudian yang fitur kedua ini akan saya jelasin. Misalkan saya mau buat di pertemuan kedua ini sebuah tugas, ya. Jadi saya tambahkan lagi add an activity or resource, kemudian pilih assignment untuk buat tugas. Ya, jadi tergantung Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu di pertemuan satu cuma mau ngasih file aja, mau pertemuan kedua mau ada tugas, Bapak Ibu bisa. Jadi ini fleksibel, tergantung Bapak Ibu mau mengisikan apa. Atau ini pertemuan kedua saya tambahkan tugas, klik an activity or resource sama, lalu pilih assignment untuk tugas, kemudian klik add, ya, ketemu lagi dengan kotak isian, ya, yang wajib hanya yang ditandai merah, sisanya opsional. Jadi yang wajib di sini hanya assignment name-nya. Jadi saya harus memberikan nama tugasnya, misalkan tugas pembuatan makalah. Oke. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau saya refresh, ini berubah. Tadi saya sudah submit satu orang. Jadi kelihatan nih, dari 3 siswa, baru 1 yang mengupload, dan 1 itu belum dinilai. Untuk menilainya, view all submission. Nah ini, kelihatan ya Bu ya, ada berubah statusnya yang tadinya no submission, jadi submit for grading. Berarti dia sudah submit. Nah, ini ada kelihatan nih jam berapa, jam 11.29. Jadi Ibu pun bisa tahu kalau misalkan si mahasiswanya terlambat ngumpul atau mungkin nggak ngumpul, jadi ketahuan nih last modified-nya. Jadi kapan dia bisa terakhir submit. Kemudian ini file submission-nya yang dia upload, karena tadi saya upload sebuah gambar, ini bisa Bapak Ibu download untuk dicek. Kalau Word nanti dia akan download, Bapak Ibu bisa cek manual. Kemudian untuk memberikan nilai, ini karena dia sudah sudah upload, maka saya bisa ngasih nilai. Nah ini kalau sudah saya periksa, ini nilai grade-nya dari 100 ya, maksimal 100. Misalkan saya kasih nilainya 80. Lalu kalau misalkan saya, ini di bagian bawah sini bisa kita kasih komen. Misalkan tugasnya kurang tepat, atau di bagian A kurang tepat, baik analisis masalahnya. Karena itu kita kasih komen ya Bu ya. Lalu kita save. Oke. Kemudian kita kembali lagi. Nah, jadi ini muncul nih sudah hasilnya. Jadi nilai untuk yang dikirim si admin USU ini nilainya 80 dari 100. Jadi di sini ada komentarnya, kelihatan juga. Oke, Bapak Ibu, itulah tadi salah satu fitur. Pak Reza, itu bisa dilihat mahasiswa. Yang mana Pak?
bisa dilihat mahasiswa itu tadi keseluruhannya. Nilainya, komentar kita. Bisa Pak. Untuk visibilitasnya di mahasiswa itu bisa dilihat. Karena kan kita mau ngasih komen nih biar mahasiswanya juga belajar, itu bisa dilihat. Termasuk nilainya ya? Nilainya bisa Pak. Oh, iya. Ada mau diiniin Pak? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kurang pas rasa Bapak gitu untuk bisa dilihat mahasiswa atau gimana? Enggak, saya hanya bertanya kalau saya justru lebih cepat itu bisa dilihat karena ada komennya kan? Iya. Jadi bisa kita berinteraksi langsung ke mahasiswa Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika mereka ngirim tugas, kita bisa ngasih nilai, lalu kita bisa juga kasih komentar di situ. Pak, Ya, Pak Reza, iya Bu. tadi saya kan buat tugas rumah, buat makalah tadi, dia kok nothing to display dia bacanya, belum diisi, apa karena itu ya? Nothing to display ya Bu ya. Kenapa seperti itu? Karena mata kuliah Ibu belum ada mahasiswanya Bu. Oh tadi kan Bapak isi yang kosong, ada yang satu ya? Iya, tadi kan ada tiga mata kuliah, ada 3 peserta kelas saya. Nah, ini kan tugas, ini kan kelas Ibu itu belum ada siswanya, jadi masih nothing to display. Partisipan itu ngisinya, gimana ngisinya kan 0. Kita langsung ganti yang 0 itu, atau diklik apa ini Pak? Saya nggak pandai tadi. Nah, partisipan ini Bu. Oke, ini partisipan ya. Dari menu Bapak dan Ibu bisa akses peserta kelasnya di partisipan. Oke, udah. Oke, kelas mata kuliah contoh ini partisipannya ada 4, 1 teacher, 3 student. Ya, terkait dengan partisipan. Untuk mengakses partisipan itu, ya tadi dari mata kuliah ini, Bapak buka menunya, Bapak Ibu buka menunya, lalu klik menu partisipan. Sudah, kalau sudah, diklik tombol gearnya yang di kanan ini. Ya. Lalu pilih enrollment method. Sudah. Sudah. Ini kan ada self enrollment ya Bapak Ibu ya. Dia masih abu-abu. 0. Ini kita hidupkan aja nih yang gambar matanya. Oh ya. Kita enable. Nah, kalau sudah enable, tinggal kita suruh aja mahasiswanya, entah komtingnya atau siapa perwakilan kelasnya, suruh cari mata kuliah Bapak Ibu di e-learning, suruh mereka daftar sendiri. Udah. Oke, contohnya ini ya. Ini saya contohkan dari sisi mahasiswa. Ada matanya itu ditulis. Ya, oke. Terputus ya apa? Buin. Oke, nah ini salah satu contoh Bu, contoh si akun mahasiswanya. Jadi nanti mahasiswa login seperti Bapak dan Ibu tadi, dia masuk ke dashboardnya. Nah ini contoh mahasiswa mana ini, saya ilmu pangan kayaknya nih. Jadi dia ada 6 kelas. Misalkan Bapak Ibu suruh dia masuk ke mata kuliah mana. Nih. Itu tadi mata kuliahnya misalkan di Kesmas, KM. Kesmas misalkan di KM. Tadi mata kuliah Ibu apa namanya Bu? Tempat-tempat umum. Sanitasi tempat-tempat umum. Sanitasi ya Bu ya? Iya.
Kita lanjut ke yang ke berapa tadi ini udah? Oke, itu tadi terkait dengan enrollment ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau buat mata kuliahnya itu biar diakses sendiri sama si mahasiswa bisa langsung. Oke. Baik, itu tadi sudah saya jelaskan terkait dengan fungsi fitur dari e-learningnya. Ada buat tugas, ada juga buat absen, ya. Saya akan jelaskan untuk ketiganya yaitu pembuatan UTS atau kuis. Caranya ini misalkan di UTS, add an activity or resource, lalu buat kuis, pilih kuisnya, lalu klik add. Sama kotaknya lagi kita isikan aja ujian tengah semester. Misalkan UTS nanti ada di bulan Oktober tanggal 10 jam 10, misalkan jam 10.00 sampai jam 12. Oke, jadi ini ada waktu kuisnya itu 2 jam. Ya, kita kasih spare waktu untuk terlambat misalkan 15 menit. Lalu waktu ujiannya, ya kan biasa kalau ujian kita kan ada berapa lama sih waktu ujiannya, ada 65 menit, ada 70 menit. Kita buat di sini 65. Jadi dalam waktu dari jam 10 sampai jam 12, si mahasiswa akan ujian selama 65 menit saja. Jadi dia bisa terlambat, tapi dia tidak bisa mulai duluan. Dia bisa terlambat, tapi dia tidak bisa mulai duluan, karena kita startnya itu sama-sama dari jam 10. Oke, kalau sudah, ini sudah cukup, langsung ke bawah, klik save and display. Nah, ini ujian sudah kita buat nih ruang ujiannya. Tapi belum bisa kita mulai, kenapa? Karena di sini masih ada tulisannya belum ada pertanyaan di ujiannya. Oke, sampai sini dulu Bapak dan Ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Kak, timingnya itu kita buat di mana tadi? Tuh, time limitnya itu, open quiz. Kemudian time limitnya berapa menit itu, Pak? Time limitnya terserah Ibu, mau berapa lama waktu ujiannya. Bisa buka sebelum ini, Pak. Dia kan sebelum ini ada, dia kan tampilannya tadi kan dia untuk kuis nih. Isiannya itu kita buat general itu, Pak. General name, deskripsi opsional. Nah, itu Bapak buat Mas ya. Itu kuis judulnya Pak, kuis itu kan beda dengan UAS. Kuis ini UTS itu kayak mana? Jadi gini Bu, kuis ini, jadi makanya tadi saya bilang, jadi Bapak Ibu fiturnya itu adalah kuis, tapi Bapak Ibu bisa gunakan dia untuk hal lain. Ya, UAS kan kalau di USU kan biasanya UASnya banyak bentuk esai ya. Enggak, kalau ujian itu UTS dan UAS aja Pak. Kuis ya kuis aja sebelum UAS, sebelum UTS. Kuis ini nama fiturnya Bu, bukan ini. Bukan ujian ya. Ya, jadi saya membuat untuk UAS atau dan UTS-nya ini dengan fitur yang namanya kuis. Walaupun nanti implementasinya ya terserah mau dijadikan kuis, mau dijadikan UAS itu bebas. Yang penting pakai fitur kuis. Gitu. Pak, timingnya tadi Pak, gimana dibuat? Oke, di bawah ini ada timingnya. Timenya 65 menit gitu. Ya, saya mau buat 65 menit, tapi kalau Ibu misalkan mau jadikan dia kuis, misalkan hanya 15 menit, ya silakan. Pak, dia nggak mau masuk ke di contreng dulu enable-nya itu ya? Iya, dicontreng dulu enable-nya ini, kalau baru bisa dimasukin. Biasanya 60 menit Pak, udah saya taruh 60. Oke, 60. Terus, udah, kalau sudah, diklik save and display aja Bu. Udah Pak, udah. Oke. Lanjut ke. Nah, ini udah jadi kuisnya, tapi belum ada soalnya. Selanjutnya kita akan membuat soal. Caranya diklik edit kuisnya. Nah, ini masih kosong, belum ada soalnya. Di sebelah kanan ini, klik add.
Ya. Untuk buat kuisnya ini, untuk buat ujiannya ini, ada dua cara bagi kita dosen untuk bisa mengimpor soalnya. Ya, kalau misalkan di Google Classroom kita mau buat kuis kan bisa dari Microsoft Word, bisa dari file text, gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Kalau yang udah biasa menggunakan Microsoft, untuk yang bisa menggunakan Google Classroom. Kalau untuk e-learning itu sendiri ada dua. Yang pertama kita bisa ini buat satu-satu education ini kita buat satu-satu dulu soalnya, atau kita impor menggunakan question bank. Oke, saya contohkan satu yang buat satu soal secara manual. Oke, caranya diklik tombol add-nya, melink add-nya di kanan, lalu pilih add a new question. Nah, di sini kita bisa pilih jenis pertanyaan yang mau kita masukkan ke dalam e-learning. Sini ada multiple choice, ada true false, bisa essay juga. Ini nggak akan saya jelasin semua, tapi saya akan coba jelasin yang bagian multiple choice sama essay. Oke, yang pertama kita mau buat multiple choice. Ya, pilih multiple choice, klik add. Nah, kemudian kita buat dulu nama pertanyaannya. Nama pertanyaan ini bebas, kode aja. Misalkan pertanyaan pertama. Lalu di bawahnya ada question text. Question text ini ya isi dari pertanyaannya. Misalkan letak di bawah ini pernyataan yang benar. Oke, lalu ya perhatian ya Bapak Ibu ya. Yang wajib itu hanya yang dimerahkan. Nah, kalau kita buat pertanyaan ini ada 3 yang wajib. Question name, teks pertanyaannya, lalu ada nilainya, default marknya. Jadi defaultnya itu 1. Kalau Bapak Ibu mau buat dia bobotnya lebih besar boleh. Misalkan kalau dia benar dia nilainya 25, isi di sini dengan bobot nilainya. Oke, ini tadi sudah isi, lalu ini opsional, ini opsional. Kemudian ini shuffle choice-nya otomatis hidup. Jadi nanti walaupun si mahasiswa dapat soal yang sama, tapi pilihan ABC-nya itu bisa berbeda urutannya. Satu mahasiswa dengan yang lain. Ya, kalau udah kita hidupin ini. Oke, ini tadi bagian question-nya udah. Selanjutnya adalah kita settingkan jawabannya. Nah, di sini bagian answers nih. Ada choice 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini sampai E, defaultnya sampai E, tapi Bapak Ibu kalau misalkan mau sampai D aja, silakan diisi sampai yang choice 4. Yang diisi yang bagian ini, choice 1 di bagian atas. Misalkan tadi ini ada pertanyaan, manakah di bawah ini yang benar, kita pilih dulu, kita buat dulu pilihan pertamanya. Misalkan ini jawaban pertamanya ini, kalimat ini yang benar. Kemudian di pilihan keduanya kita buat pilihan lain. Pilihan 3-nya sama. Oke, selanjutnya dari 4 choice yang sudah kita isi, kita perlu tentukan yang mana kunci jawabannya, mana yang benar. Ya, karena ini contohnya yang ini yang benar nih, choice 1 yang benar, maka di bagian grade kita pilih 100%, menandakan bahwasanya pilihan choice 1 inilah yang benar. Setelah itu sudah siap, tinggal di save change. Nah, ini sudah masuk satu pertanyaan ke dalam kuis ujiannya. Kira-kira seperti itu. Ini contoh satu yang multiple choice. Oke, saya contohkan satu lagi. Kita mau buat question berupa essay. Ya, di klik tombol add, lalu a new questions, lalu dipilih essay, klik add. Sama seperti yang tadi, question name-nya misalkan question nomor 2. Question text-nya apa? Misalkan jelaskan secara ringkas fungsi dari
dari penggunaan helm di area praktek. Misalkan seperti itu. Nilainya kita buat 25 lagi. Oke, ini next. Nggak perlu ada yang di setting kecuali di sini ya. Di response option Bapak Ibu bisa pilih defaultnya HTML editor. HTML editor ini biar si mahasiswa itu bisa memformat jawabannya, mereka bisa kasih warna, mereka bisa kasih gambar. Tapi kalau yang seperti ujian biasa yang cuma menulis atau mengetik aja, Bapak Ibu bisa pilih yang plain text. Oke, ini saya pilih HTML saja. Lalu kita save. Pak, Oke, untuk Oke. essay tadi apa di atas Pak? Halo Pak. Ya. Pak, pertanyaan essay-nya tadi kayak mana? Cepet kali Bapak. Tinggal Pak. Yang pertanyaan essay-nya Pak, contohnya tadi Bapak buat apa? Ini? Oh ya, jelas Q2 ya, Q2 itu ya. Ya, yang question ini bebas. Essay ya Pak, jadi Q2, oke. Terus yang bawah pertanyaannya itu jelaskan, udah oke Pak, udah itu ke bawah, di save aja ya. Ya, tinggal default marknya ini berapa nilainya kalau dia benar. Secara manual maksimal nilainya. Ya, kalau Misalnya, biasa kan biasa kan soal tuh komposisinya ada yang 15%, 20% gitu-gitu ya Bu ya. Pak Ismail udah Pak yang Misalkan kemarin satu ujian tuh ada 5 sendiri. soal, misalkan pertanyaan nomor 3 dia nilai maksimalnya 50. Jadi kita bisa tuliskan aja 50. Oke, habis itu ini udah default aja. Klik save change. Nah, ini ada dua. Sudah ada 2 pertanyaan di dalam kuis atau ujian kita. Di sini maksimum grade, ada maksimum grade-nya berarti total keseluruhan nilainya. Jadi kalau benar semua, nilai maksimumnya hanya ada 50. Ya, ini. Oke, kalau sudah, kita coba previewkan dulu. Klik UTS-nya. Ya, karena tadi sudah ada 2 pertanyaan, dia nggak muncul lagi pesan add new question-nya karena dia sudah ada pertanyaan di sini. Ya, ini saya contohkan preview. Jadi nanti ini mahasiswa seperti ini ya Bu ya. Jadi udah Bapak Ibu buat kuisnya, Bapak Ibu buat pertanyaannya, nanti si mahasiswa masuk, ini yang akan dia lihat. Berapa kali attempts allow-nya, berarti berapa kali dia boleh ujian. Kemudian kapan mulainya, kapan tutupnya. Kemudian ada time limitnya berapa lama. Ya, nanti mahasiswa buat seperti ini. Mereka klik preview quiz-nya atau start attempt. Lalu klik ini. Nah, seperti ini Bu, tampilan dari ujiannya nanti. Ya, kalau dia multiple choice seperti ini. Ya, yang ini mungkin agak sama, tapi nanti ketika mahasiswa masuk ke ujian yang sama, dia akan berbeda urutannya. Misalkan ini kita contoh pilih yang ini, kemudian next, masuk ke halaman ini, yang choice, essay. Nah, karena tadi pilihannya kita HTML editor, dia bisa edit nih, misalkan proyek adalah salah satu alat untuk menjaga keamanan di area yang berbahaya. Misalkan seperti itu Bu. Nah, biasanya kan ini ketik gitu aja ya. Tapi kalau kata kita buat HTML, mahasiswa bisa menegaskan misalkan halaman proyeknya mau dikasih tanda tebal seperti ini, atau ini adalah contoh halaman proyek. Jadi karena tadi kita buat HTML, si mahasiswa bisa masukkan gambar. Ini saya contoh buat yang baru. Ini contoh aja Bu ya. Harusnya masker tadi Pak, bukan yang Masker boleh, nanti kita coba lagi. Oke, ini
Helm. Oke, di save. Nah, jadi nanti jawaban si mahasiswa bisa mereka edit seperti ini, Bu. Jadi mereka bisa masukkan gambar, bisa ngetik ini panjang lebar. Ya, kalau sudah mereka finishkan, bisa disubmit, submit all. Nah, ini nanti Ibu ini adalah tampilan kita sebagai dosen. Nanti bisa kita review. Pertanyaan pertama, dia pilih apa? Pertanyaan kedua, apa jawaban dia? Nanti kita bisa nilai di sini. Kira-kira seperti itu bagian untuk pembuatan kuis. Mulai agak ribet ya Bapak Ibu ya. Ya pening kepala, udahlah Pak. Iya, karena belum biasa aja itu Bapak Ibu. Kalau udah biasa, nah ini udah enak sih kira-kira. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak dan Ibu? Pak, saya tadi yang ke essay hasilnya belum ada nampak. Cuman sampai itu aja saya bisa apa? Pertanyaan itu udah di-save keluar, nah itu tadi Pak yang tadi yang apa? 25, 50 itu kan ada Pak. Oke. Nah itu aja, kalau yang jenis pertanyaannya belum dapat. Cepat kali Bapak tadi. Oh gitu. Ya. Yang essay tadi belum ada berarti Bu ya? Udah saya buat, jelaskan dengan ringkas arti COVID. Dan sampai itu Pak, udah saya save, udah muncul. Selanjutnya yang ada gambar-gambar Helen, gambar itu belum ada. Ya, itu di bagian mahasiswa Bu. Oh, jadi udah selesai tuh. Udah muncul Diklik. seperti itu, Bu. Udah muncul, udah. Coba Ibu klik yang di atas itu ada sebelah kode mata kuliahnya. Yang mana? Dashboard. Atau kembali kemari lagi. Kembali ke situ. Ke pertemuan itu ya Pak. Ya, kode-kode mata kuliahnya diklik Bu. Oke, kalau sudah diklik ujiannya tadi. Udah, klik ujian yang mana Pak? Ini udah. Yang tadi Ibu buat UTS-nya. UTS. Ya di apa tadi namanya Pak, lupa Pak Ren. Kan ada tugas buat makalah general tadi ya Pak. Bukan. Ibu buat di mana tadi? Di pertemuan berapa Bu? Pertemuan 3. UAS ya, UAS. Nah, itu coba diklik Bu. Udah. Klik. Ada tulisan, ada tombolnya Review quiz. Review. review attempt. Preview apa itu? Ya, review quiz UAS. Ya, coba diklik preview kuisnya Bu. Udah. Ada start attempt. Ya udah, itu udah. Nah, kira-kira seperti itu nanti ujian Ibu ketika udah muncul ini select manakah di bawah ini pertanyaan yang benar. ABC itu kan, saya belum buat klik yang A ya Pak. Ya, contoh itu nanti di mahasiswa seperti itu Bu. Udah siap Pak. Cuman Oke, habis itu next. enggak yang untuk yang essay-nya belum diisi Pak. Oh, ya boleh Bu diisi. Kalau nggak diisi pun nggak apa-apa. Nanti di mahasiswanya kelihatan, di bagian kita itu kelihatan. Maksudnya si mahasiswa tidak mengisi essay. Saya klik finish itu ya Pak. Finish. Ya, finish attempt ya kalau kita sudah selesai. Udah Pak, udah. Muncul ini return attempt, submit all and finish. Ya, submit all. Karena dia waktunya belum habis tuh Bu. Iya, udah ini belum habis katanya, jadi submit all and finish. Udah Pak. Oke, dah. Kira-kira seperti itu nanti di tampilan mahasiswanya. Jadi Bapak Ibu tugasnya hanya buat kuisnya dan buat pertanyaannya. Nanti tinggal si mahasiswa tugasnya untuk membuka kuis, buka ujian, lalu memilih jawabannya, ngikutin ujian. Ya, nanti kelihatan saya contoh satu lagi di. Makasih ya Pak Reza. Sudah Pak. Ini Bu, saya contohkan ya Bu, satu di mata kuliah Ibu ya. Iya. Ini, misalkan ini.
COVID-19 Oke Bu, ini saya coba buat Ibu Bu Irnawati ya Iya Pak. sebagai presenter. Boleh Ibu tampilkan Bu di bagian layar Ibu, Yang mana diklik Pak? layar ujiannya. Ke topik berapa? 3? Ibu beda laptop tadi Bu. Beda, 2 laptop ini. Oh beda laptop, beda. Coba boleh dibuka Bu kuisnya, apakah sudah muncul tadi yang si Armansyah itu? Tadi saya udah coba ikut ujiannya. Dia ke Armansyah itu berarti partisipan itu ya Pak? Enggak Bu, di UAS itu Bu, UAS. Udah, UASnya udah keluar, naik atas dulu Pak. Itu ada tulisan attempt 1 Bu, enggak? Time limit 1, attempt load 1 ya ada Pak. Oke, boleh diklik Bu attempt 1-nya. Udah Pak. Muncul. Ada muncul satu tabelnya Bu. Si Armansyah. Munculnya ini Pak. Who to include in the report ya. Itu bacanya. Di bawah ada tabelnya Bu. Oh, di bawah ada lagi tabel. Oke ya Pak ya, ada. Nah, Ada. kira-kira tuh. Oke, sebentar ya Bapak dan Ibu yang lain yang belum masuk, ini saya contohkan satu. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu udah buat ujian, ini salah satu contoh kelas saya kemarin di Hasilkom. Ini ada ujiannya, mana ini? Contohnya ini. Nanti ini kelihatan nih attempts. Ya, jadi ini nanti ujian seperti ini. Tanggalnya udah tutup ya. Jadi kita bisa dari sisi dosen bisa melihat ini ada nampak ya, ada kelihatan ya attempts 87 nih, berarti ada 87 orang yang sudah mengikuti ujian. Nah, kalau ini diklik nanti muncul nih Bapak Ibu. Siapa aja pesertanya, statusnya dia sudah finish, jam berapa dia mulai, jam berapa dia selesai, ini kelihatan. Berapa lama dia ikut ujian, nanti kelihatan Bapak Ibu di sini. Saya karena satu cuman ya Pak. Iya, karena hanya satu pesertanya cuma satu. Jadi nanti kalau misalkan kelas Ibu udah benar, udah di set sama operator siapa saja pesertanya, nanti dia muncul seperti ini nih, berapa banyak mahasiswanya ini dia muncul. Ya, ini karena dia essay, jadi saya grading manual nggak dari e-learning. Nanti kalau misalkan saya grading seperti ini. Not yet grade itu kita yang buat itu ya Pak? Not yet grade ini karena kita belum menilai Bu. Iya nggak boleh, nanti ditunjukin bisa juga. Itu kata Pak Albinir, Prof. Albinir tadi kan nilainya juga boleh kita masukkan lihat gitu. Kan iya. Biasanya enggak. Kalau mau Ibu masukkan boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau ini kan yang di mata kuliah yang saya tampilkan ini kan nggak ada nih Bu, not yet graded kan, karena saya nggak mau masukin nilainya ke situ. Iya, takutnya karena banyak komplain. Iya, nah, ya itu nanti itu kebijakan dari dosennya pribadi sih. Yang penting kita sudah bisa menerima jawaban ujian mereka. Ya kita catat di luar dari sistem juga nggak masalah. Ini dari pertanyaan dari Pak Dani, Pak saya dengar mahasiswa masuk kuis bisa masuk 1 kali apabila jaringan internet mereka mati, apakah mereka bisa masuk dan waktunya terakumulasi atau tidak? Kalau Bapak set 1 kali, kalau seandainya mereka jaringannya putus, jaringan internetnya putus, tapi waktu ujiannya masih ada, nanti begitu dia bisa connect lagi, dia masuk, dia nggak akan ngulang lagi Pak, dia akan lanjut dengan yang terakhir dia kerjakan. Tapi waktu dia akan tetap berjalan. Jadi dia tidak akan menambah, nggak akan ada tambahan waktu.
Jadi makanya kalau misalkan dia putus, dia harus siap standby, harus ada spare-nya, atau pastikan dia internetnya dia stabil ketika mengikuti ujian. Karena waktunya tidak akan ditambahkan. Karena kalau kita bisa nambahkan, tapi tidak bisa nambahkan untuk satu orang. Kalau kita nambahkan untuk dia sendiri, maka yang lain kawan-kawannya juga bakal nambah. Gitu. Jadi ya kalau mau buat ujian di e-learning ini, diingatkan kembali ke mahasiswanya, misalkan dalam ujian berjangka waktu 60 menit, suruh pastikan bahwa selama 60 menit itu koneksi internet mereka stabil, sehingga nanti nggak akan terputus dan tidak akan mengganggu proses ujiannya. Saya kira seperti itu, Pak. Ada lagi pertanyaannya? Pak, kalau 50 mahasiswanya capek kali lah dosennya. Kan sama aja, Bu. Kalau ujian kertas juga 50 kali berarti harus menilai. Makanya kalau yang ini kalau mau gampang, jangan essay. Multiple choice dia bisa dapat langsung nilainya. Terus ada saran saya boleh nggak Pak supaya membantu kita semua juga Pak? Apa itu? Boleh nggak Bapak buat langkah-langkah? Habis ini klik ini gitu Pak, ngikuti langkah-langkah itu. Kan Ada, kita nggak bisa telat sedikit kayak saya ketinggalan udah bingung apalagi ini gitu. Buatlah langkah-langkah. Oh ada ya Pak. Di halaman saya depan dibuat ini. Tapi itu kan enggak seperti kita membuat langkah kayak apa jembatan keledai gitu Pak. Bapak jembatan keledai. Kita buka sakti, kertas sakti kita langsung bisa ngerti. Masuk sampai selesai tahu kita gitu. Nah kalau pakai panduan ini kan ngikutin lagi ada teori-teori. Lebih singkat ya berarti Bu ya. Mau dipersingkat gitu. Iya, kayak saya buat sendiri, habis ini fotonya ini gitu. Kan agak cepet kali tadi nerangin, jadi kadang-kadang kita lupa gitu. Kayak tadi, ya habis ini apa tadi ya gitu. Baik. Nah, tapi kalau udah terbiasa, udah enak Pak, gitu, udah lancar. Oke baik, itu masukan juga Bu untuk kita Bu. Nanti kita coba buat step by stepnya. Iya Pak. Tapi yang kami khawatirkan ketika kami buat step by step adalah nanti dosennya taunya ya begitu aja gitu. Kecuali ternyata karena dia sifatnya fleksibel, makanya kita nggak bisa buat langsung panduan begini, klik ini itu nggak kita buat. Tapi kalau memang kebutuhannya seperti itu nggak apa-apa, nanti mungkin bisa kami diskusikan, kami buatkan panduan yang seperti itu Bu, nggak apa-apa. Itu nanti kita nggak apa-apa, masukkan juga untuk PSI-nya. Mungkin ditunggu dalam waktu seminggu lah mungkin ya. Pagi nggak apa-apa itu. Iya, nanti mungkin dalam waktu 1 minggu nanti kita siapkan dulu kalau misalkan panduan seperti itu. Ini ada bisa permisi Pak, mau uji Pak, boleh permisi. Oh silakan Bu ya, saya sama siapa moderatornya? Ya Bu Indra deh. Saya Pak. Boleh privat sama Bu Irna ini, privat Pak Reja sama Bu Irna. Bu Irna yang banyak tanya. Oke, silakan lanjut Pak. Ya. Ini ada ada pertanyaan dari Bu Sri Malam Indirawati. Kalau soal multiple choice harus diketik satu persatu peserta kunci. Kalau Google Form bisa di copy paste. Kalau tadi melalui yang ini Bu, yang tadi yang saya contohkan, dia satu-satu. Tapi bisa kita masukkan secara kolektif menggunakan yang namanya bank soal itu tadi Bu. Jadi kita bisa buat yang namanya bank soal, formatnya seperti ini. Sebentar saya contohkan. Saya buka dulu filenya. Nah ini Bu,
Jadi nanti kalau Ibu ada banyak pertanyaan, Ibu bisa buat dalam format seperti ini. Ya, jadi nanti itu yang baris pertamanya itulah pertanyaannya. Kemudian ABCD-nya itu pilihannya. Lalu di bawah itu answer-nya itu adalah kunci jawabannya. Nanti bisa langsung di-upload ke dalam e-learning-nya. Nanti misalkan ada 10 pertanyaan, nah Ibu nggak perlu ketik satu-satu lagi dari e-learning-nya. Ibu buat aja dulu di Notepad seperti ini atau di Microsoft Word, nanti tinggal di-upload saja. Di copy pastekan aja seperti itu. Oke, kira-kira itu Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita masuk ke fitur yang terakhir atau kita masukin aja dulu ke fitur terakhir. Ya, kita masuk ke fitur terakhir adalah pembuatan virtual classroom-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, pembuatan virtual classroom sama seperti yang Bapak Ibu gunakan sekarang ini, namanya fiturnya Big Blue Button. Ya, caranya sama seperti yang lain tadi. Buat tugas, buat ini, buat itu. Kita buat aja di atas satu untuk virtual classroom. Klik add an activity or resource. Lalu pilih Big Blue Button. Diklik add. Yang wajib hanya satu, nama kelasnya, misalkan kelas A. Lalu pilih save and display. Nah, ini sudah jadi. Tinggal Ibu klik aja join session. Ya, ini sama seperti yang tadi ya. Kalau misalkan Ibu mau mengajar, pilih ya mikrofon. Nanti dia ada pop-up di sini, minta kamera sama mikrofon. Ya, di kiri atas ini yang saya highlight. Itu dipilih allow. Nah, nanti biar bisa kelihatan kamera sama suaranya. Nah, ini kalau sudah keluar suara, kita klik yes. Oke. Nah, ini adalah halaman virtual kelasnya. Nanti kalau ada mahasiswa yang masuk, akan muncul di sebelah kiri ini Bu daftarnya. Sama seperti yang Ibu lihat sekarang di sebelah kiri. Kemudian di bagian atas ini ada menu untuk start recordingnya. Ya, nanti kalau misalkan mau recording kelasnya, klik ini. Lalu untuk di sini bisa mengupload PowerPoint. Caranya di menu yang di bawah, tanda plus ini, pilih upload presentation. Nah, mungkin di tempat Ibu juga ada sekarang yang Ibu lagi tonton ini, saya berbicara, itu ada tanda plusnya, tapi tidak ada muncul yang seperti ini. Nih, menu 3 ini nggak ada, mungkin hanya satu aja. Kenapa? Karena di sini Ibu perhatikan di icon yang saya ini atau di layar ini, ada gambar kayak papan tulis sama mikrofon. Papan tulis ini menandakan bahwasanya saya sekarang bertindak sebagai presenter. Ya, ini saya coba dulu. Ya, ini saya coba sharing nih yang layar ini sama sepertinya. Nah, ini kelihatan ya Bu ya, di sebelah kiri ini ada daftar peserta yang sudah hadir. Jadi Ibu bisa juga mengabsen mahasiswa nanti dari sini. Yang di samping ini. Ya. Kemudian di bawah ini ada menu untuk upload presentation. Kalau mau memberikan presentasi, dipilih file presentasinya, misalkan nih, kalau sudah ini silakan diklik ya, karena ini tadi ini masih statusnya share screen, jadi presentasinya nggak akan kelihatan. Lalu di menu bawah ini
Ini untuk mute sama unmute, mungkin Bapak Ibu udah tahu juga. Yang di sini untuk sharing webcam, kalau mau menampilkan webcamnya. Yang di sebelah kanan untuk sharing screen, ya bisa di stop. Kalau misalkan saya stop ini akan muncul. Lalu gimana caranya untuk membuat misalkan peserta ini mau jadi presenter gitu ya Bu ya. Kalau misalkan seminar proposal atau seminar hasil kan presenternya pasti dari mahasiswa, misalkan seperti itu. Misalkan siapa kita mau buat ini, Bu Irnawati aja lah ya Bu ya. Ya, boleh. Saya klik namanya ya. Ini yang hanya bisa dilakukan oleh host, lalu pilih make presenter. Nah, seharusnya kontrol presenter itu sudah ada di tempat Ibu. Nah, jadi itu slide-nya udah bisa next previous ya Bu ya. Slide 1, slide 2 dan seterusnya ya. Iya, Ibu juga bisa nambahkan slide baru Bu dari menu yang plus di sebelah bawah itu. Jadi semua dosen sama nanti kalau sudah di set sebagai presenter, kapabilitasnya sama, bisa membuat hal yang sama. Di mana Pak slide baru? Di mana di tombol tambah itu Bu. Ini tapi zoom di bawah. paling bawah. Nah, ada plus sebelah kiri. Ada muncul Bu? Di deretan mute sama unmute Bu. Ya udah Pak. Nah, di situ nanti ada Ibu klik, nanti ada upload presentation. Oke, mungkin nanti bisa dicoba-coba lagi ya Bu ya. Mungkin ini aja Bu, Ibu Indra, penjelasan saya ya Bapak Ibu terkait dengan fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk membantu proses belajar mengajar di menggunakan e-learning USU. Baik, ini sedemikian saya tutup. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kalau nanti misalkan Bapak dan Ibu butuh asistensi atau mungkin coaching nanti langsung dengan kita, bisa. Silakan dikabarin saja ke PSI lagi. Ya, kalau misalkan mau dikirim per 10-10, jadi nanti lab PSI mau di coaching langsung gitu ya, bisa nggak apa-apa Bu. Kalau ini kan karena 50 mungkin kita belum berani buka di PSI-nya. Kalau mungkin 10-10 bisa. Nomor HP ada ya? Gimana Bu? Nomor HP Bapak ada kan, Pak Reja? Ada Bu, ada saya kirim kemarin. Bu ini juga tahu Bu ini. Ya, baik Pak, terima kasih Pak Reja. Nanti mungkin nomor kontak Pak Reja akan kita share di grup Irna ya. Kemudian Pak, videonya tadi banyak kawan-kawan yang minta supaya videonya boleh ya Pak? Boleh Bu. Ya. Kita juga ada backup, cuman takutnya nggak jelas. Oke, siap. Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa belum ada pertanyaan Pak, karena belum dicoba langsung. Kalau kita tadi kan langsung mencoba dengan menggunakan dua laptop, juga langsung ada pertanyaan. Nanti mungkin depan Bapak Ibu bisa menanyakannya kalau di fakultas bisa tanyakan ke Fitri Hairani, ke Winnie, ke Ismil, Ecia, dosen-dosen muda. Kasih atas kesediaannya di tengah kesibukan PSI. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu, Prof. Albiner, Prof. Irna, Bu Rahayu, Prof. Heru, Bang Alam, dan kawan-kawan semua atas kehadirannya. Semoga kita tetap sehat-sehat, bisa menjalankan aktivitas mulai perkuliahan pada 14 September nanti. Terima kasih, selamat siang.